Oke, di sini Bu Vina akan jelasin tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan ya. Nah, kelarutan itu lambangnya adalah S, sedangkan hasil kali kelarutan lambangnya adalah KSP. Nah, kelarutan itu sendiri artinya adalah kemampuan suatu senyawa untuk dapat larut. Sedangkan kalau KSP, pengertiannya adalah kelarutan maksimum suatu zat di dalam suatu pelarut pada suhu tertentu. Jadi mereka berbeda ya, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kemudian untuk mencari berapa sih KSP dari suatu senyawa atau kelarutan dari suatu senyawa, kita bisa ke konsep dasarnya terlebih dahulu, yaitu reaksi ionisasi. Nah, reaksi ionisasi itu sudah kita pelajari sejak awal semester 2 ya, berarti sejak materi asam basa. Nah, Bu Vina harap kalian masih ingat tentang bagaimana mengionisasikan suatu senyawa. Ada cara cepatnya, tapi cara cepat ini hanya untuk mencari jumlah ion. Jadi kita bisa potong senyawa menjadi 2 bagian sebelum huruf kapital kedua, serta dilarang memotong kurung. Tapi itu hanya untuk mencari jumlah ion, tidak untuk mencari ion positifnya apa, ion negatifnya apa. Nah, untuk mencari siapa sih yang jadi ion positif dan siapa yang jadi ion negatif, kita bisa pakai pola ionisasi. AXBY bisa terion menjadi XAY plus YBX-. Oke, paham ya? Jadi yang depan itu selalu ion positif, yang belakang selalu ion negatif. Nah, contohnya, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan, Misalkan ada senyawa NaCl. Kalau terion, dia jadinya apa? Jadinya Na plus Cl min dengan koefisien masing-masing 1 ya. Nah, di situ berarti kita tahu ada 1 ion positif dan 1 ion negatif. Maka jumlah ionnya sama dengan 2 atau disebut senyawa biner. Nah, cara cepat untuk mencari jumlah ion ini tadi, kita bisa terapkan yang potong senyawa jadi 2 bagian sebelum huruf kapital kedua. Nah, berarti kita potong di sebelum C ya, berarti ya. Nah, di situ di kiri berarti ada 1 Na, di kanan ada 1 Cl. Berarti kalau dijumlah ada 2. Nah, itu yang dimaksud dengan jumlah ionnya ada 2. Kemudian contoh lagi, misalkan PbCl2. PbCl2 jadinya adalah Pb2 plus dikali dengan 2Cl min. Nah, bisa mengionisasinya ya. Oke, di sini Bu Vina akan tunjuk. Jadi 2 yang dari sini dia naik ke atasnya Pb, jadinya Pb2 plus. Sedangkan Pb ini kan 1 nih, naik ke atasnya Cl, jadinya Cl min. Tapi karena di sini Cl2 itu menunjukkan jumlah Cl-nya ada 2. Berarti jumlah ionnya ada 1 plus 2 sama dengan 3, atau namanya adalah senyawa terner. Terus kalau PbNO3 2 kali, apapun yang terikat pada O itu satu kesatuan ya. Jadi NO3 ini jangan dipisah. Berarti 2-nya ini naik ke atasnya Pb, jadi Pb2 plus, dan 1 di sini naik ke atasnya NO3 jadi min. Tapi karena NO3-nya ada 2, berarti koefisiennya 2. Gitu. Paham ya? Terus contoh lagi, misalkan CRI3 jadinya apa? Sama kayak tadi. Berarti jadinya CR3 plus kali di plus 3 imen. Terus kalau K3PO4, ingat lagi, apapun yang terikat pada O ini satu kesatuan, jadi jangan dipisah. Jadi bukan berarti 4-nya ini naik ke atasnya K, bukan. Tapi ini satu kesatuan yang nilainya 1. Berarti di sini sebenarnya ada angka 1. 1 naik ke atasnya K, jadinya K plus. Tapi berhubung K-nya ada 3, berarti koefisiennya 3K plus. Terus 3-nya ini naik ke atasnya PO4, jadinya PO4 3 min gitu. Nah, jumlah ionnya berapa? 3 tambah 1 atau 1 tambah 3, berarti jumlah ionnya 4, atau disebut juga dengan senyawa quaternar.
Nah, selanjutnya untuk Al2SO4 3 kali, dia terion jadi 2Al3 plus 3SO4 2-. Jumlah ionnya 5 atau disebut sebagai senyawa pentaternar. Oke, itu subbab yang pertama ya.